menyapa kalian dalam 5 bahasa. Bagaimana kabarmu? How are you? Otake Chineo? Ni hao ma? Kaifa hao? Coba jawab pertanyaan Bu Sonta dengan suaramu yang keras. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang saleh. Nah, memang anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran atau melakukan kegiatan yang lainnya, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Agar kita bersemangat, ayo anak-anak kita lakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Sudah tahu kan tepuk PPK? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Perhatikan yang di atas ini. Hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Anak-anak, Bu Sonta punya teman yang akan menemani Bu Sonta buat belajar bersama denganmu. Ayo kita kenalan dulu ya. Sini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cemplin. Cemplin wele-wele, kamu bisa panggil aku Cemplin saja. Nah, Cemplin, kenapa kamu mau diajak Bu Sonta di sini? Untuk apa ya? Untuk bantu Bu Sonta lah. Begitu ya. Cemplin mau diajak Bu Sonta pergi ke sebuah tempat? Mau lah. Ayo kita berangkat. Oke. Wah, ini sudah sampai negara mana ya? Bu Guru mana sih ini? Halo, Bu Guru di mana? Cemplin tidak tahu ini di mana. Ini negara Jepang, Cemplin. Ini Bu Guru di mana sih? Ada suaranya kok nggak ada orangnya ya? Aku di sini, Cemplin. Duh, kaget aku Bu Guru. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Aduh. Sudah cukup nyanyinya. Bu Guru gak bisa nyanyi. Hahaha. Jangan keras-keras bicaranya, Plin. Iya deh, maaf Bu Guru. Ini sebenarnya kita di sini mau apa sih Bu Guru? Ayo, Ibu perkenalkan sesuatu deh. Om, aku ikut di sini ya Om. Ini aku ikut bantu buat minuman buat Bu Guruku. Beliau mau datang ke sini buat minum. Hai, baiklah dek, kamu boleh bantu saya. Terima kasih ya Om. Ayo Bu Guru, silahkan masuk. Oke lah. Pesan 1 minuman ya. Susu Yakult. Ini Bu Guru gimana ya? Jauh-jauh ke Jepang pesennya susu Yakult. Di Indonesia ada Bu. Wah, Cemplin belum paham ya. Di Jepang itu ada pabriknya Yakult, Cemplin. Hai,
benar sekali Suhu. Di Jepang ada pabrik Yakult yang paling besar. Oh gitu ya Bu Guru, aku belum tahu. Hai, benar sekali Cemplin. Di sini terdapat pabrik Jepang dan memiliki cabang juga di Indonesia. Benar Cemplin, jadi negara Jepang bekerja sama dengan negara Indonesia agar negara Jepang bisa membuat cabang pabrik di Indonesia. Jadi Yakult bisa sampai ke Indonesia. Kamu suka apa tidak dengan minuman Yakult Cemplin? Suka Bu Guru, rasanya asem-asem gimana gitu. Kamu taunya Yakult dari mana? Waktu itu aku lihatnya di TV Bu Guru. Apa itu ya, bapak sponsor gitu loh. Sponsor itu yang mendanai suatu produk dan promosinya lewat iklan Cemplin. Hai, benar sekali. Kami sering mempromosikan lewat iklan. Jadi anak-anak, iklan itu bisa diartikan media untuk menawarkan suatu produk anak-anak. Seperti Yakult teman-teman. Saya menyukai Yakult karena rasanya yang enak dan botolnya yang lucu. Nah, perhatikan iklan ini. Iya Bu Guru, aku pernah lihat iklan ini di TV. Benar Cemplin, memang suatu produk agar dikenal luas oleh masyarakat harus diiklankan. Medianya bisa macam-macam, salah satunya TV. Selain melalui TV, menurut Cemplin melalui apa lagi media iklan itu? Radio bisa nggak ya Bu? Iya Cemplin, radio juga bisa. Selain radio, kamu bisa memanfaatkan media cetak seperti koran dan seperti baliho-baliho yang dipasang di depan gedung-gedung seperti itu. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, kita juga bisa mengiklankan di internet. Jadi iklan itu memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Cemplin bisa apa tidak menyebutkan apa saja itu? Seingat Cemplin itu bisa menarik perhatian Bu Guru. Disebutnya kalau nggak salah attention. Benar sekali Cemplin. Jadi iklan itu harus menarik perhatian orang lain. Dan syarat lainnya itu ada menggugah minat lebih dalam. Seperti aku ya Bu Guru, menyukai Yakult karena bentuk kemasannya lucu. Nah, benar Cemplin. Setelah kamu menyukai bentuk kemasannya, maka kamu ingin sekali membelinya dan melihat secara langsung. Jadi ingin menggugah rasa ingin tahu. Benar Bu Guru, seperti Yakult. Aku setelah tahu kemasannya yang menarik, aku ingin tahu isi susunya itu mengandung apa ya? Iya, di kandungan susu Yakult itu terdapat bakteri baik yang bernama L-Casein, di mana itu akan menekan bakteri jahat, Cemplin. Nah, setelah kamu tahu manfaat dari susu itu, maka hal lainnya adalah menimbulkan rasa percaya terhadap produk itu. Hal tersebut dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan, lalu membeli produk itu, Cemplin. Jadi kalau sudah percaya, pasti berapa harganya dibeli ya Bu Guru? Yes, benar sekali Cemplin. Itulah beberapa syarat sebuah iklan. Hai anak-anak, kita lanjutkan ya. Masih tetap semangat kan?
Masih semangat Bu Guru, aku masih mau belajar lagi. Kembali lagi ke iklan Yakult, Cemplin. Nah, di dalam iklan itu selain ada gambarnya kan ada tulisannya ya, Cemplin. Iya Bu Guru, tulisannya kalau dibaca seperti ini. Cintai ususmu, Yakult setiap hari. Nah, agar kita tahu isi dari iklan itu apa, maka kita perlu mencari kata kuncinya. Apa itu Bu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata penting yang memegang kendali dalam suatu kalimat, atau bisa jadi kata kunci itu adalah kata yang penting untuk menyimpulkan tujuan dari suatu kalimat itu. Nah, seperti iklan Yakult itu, cintai ususmu, Yakult setiap hari. Coba Cemplin, pilih kata kunci yang ada pada kalimat iklan itu yang bisa mewakili informasi penting dari iklan itu. Apa ya Bu Guru? Apa usus mungkin ya? Ya, bisa. Ada yang lain lagi? Itu Bu Guru, Yakult. Yes, that's right. Kata kuncinya ada dua ya, Yakult dan usus. Jadi kesimpulannya, jika kita minum Yakult itu berarti kita menyehatkan usus kita. Nah, mencintai usus itu kan caranya dengan menyehatkan usus itu tadi. Apa caranya? Caranya adalah meminum Yakult setiap hari. Kesimpulannya, kalimat iklan Yakult itu adalah dengan minum Yakult setiap hari, maka akan menyehatkan organ pencernaan ususmu. Begitu, Cemplin. Siap Bu Guru, paham aku sekarang. Nah, sekarang perhatikan kalimat iklan yang tertera pada iklan berikut ini. Tugas kalian adalah mencari kata kuncinya seperti yang dicontohkan Bu Sonta tadi, dan simpulkanlah iklan itu tujuannya apa. Gitu ya anak-anak. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku. Ayo kita sekarang berpetualangan ke negeri tubuh. Kalian pernah dengar itu? Nah teman-teman, kita akan berpetualangan ke negeri tubuh ini ya. Bu Guru mau ikut tidak? Kamu pergi sendiri ya, Cemplin. Ibu melihatmu dari sini. Oke, baiklah Bu. Teman-teman, saat makanan masuk ke dalam mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi dan dibantu oleh lidah untuk meletakkan makanan agar bisa dikunyah dengan baik. Aku sudah ada di dalam mulut teman-teman. Di sini banyak sekali cairan. Iya, memang begitu, Cemplin. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya apa saja yang terjadi di dalam. Di dalam mulut terjadi proses ingesti dan mastikasi. Ingesti adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Mastikasi, proses mengunyah makanan, tentu saja dibantu oleh gigi dan lidah. Di dalam mulut tentu saja akan terdapat banyak cairan karena di sana ada kelenjar ludah. Jadi, di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh mulut dan gigi, dan pencernaan kimiawinya oleh kelenjar ludah. Aku sudah masuk ke dalam kerongkongan ini teman-teman. Wah, kok ini sempit sekali gini ya? Wah, jalannya nggak mulus Bu Guru. Ini gimana
Wah, Cemplin sudah masuk dalam kerongkongan ya. Nah, kenapa di dalam kerongkongan itu sempit? Karena ada gerakan mendorong, Cemplin. Jadi rasanya tidak mulus perjalanannya, geronjal-geronjal gitu. Nah, sekarang kamu kan menemukan percabangan ya di situ. Nah, di percabangan itu ada satu cabang masuk ke paru-paru dan ada satu cabang lagi masuk ke lambung. Jangan sampai salah masuk ya, nanti bisa tersedak. Makanya kita nggak boleh makan sambil bicara ya Bu Guru. Nanti bisa tersedak makanannya masuk ke dalam paru-paru. Betul sekali. Kalau makan jangan sambil bicara, nanti bisa tersedak karena makanannya bisa masuk salah jalur ke paru-paru gitu ya. Ibu jelaskan ya apa saja yang terjadi dalam kerongkongan. Nah, setelah masuk ke dalam kerongkongan terjadi proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan. Ini dibantu oleh lidah ya anak-anak. Di dalam sini agar masuk ke dalam kerongkongan dan masuk ke lambung terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Panjangnya kerongkongan kira-kira kurang lebih 20-25 cm. Mempunyai cairan yang membuat bolus selalu basah dan dinding kerongkongan juga tetap basah. Apa itu bolus? Bolus adalah gumpalan makanan yang telah dikunyah. Nah, kita lanjut perjalanannya ya teman-teman. Aku sudah masuk nih di dalam lambung. Wow, di dalam lambung dinding-dindingnya bentuknya seperti ini ya, tidak rata dan banyak cairan. Awas, aku mau masuk ke dalam cairan apa ini Bu Guru? Iya, di dalam lambung terdapat banyak cairan. Salah satunya adalah asam klorida ya. Ibu jelaskan lebih lanjut ya apa saja yang terjadi di lambung. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Disinilah terjadi proses digesti. Proses digesti merupakan proses mengubah menjadi molekul sederhana yang dibantu oleh enzim. Di dalam lambung ini anak-anak terdiri dari 3 bagian. Ada kardiak bagian atas, ada fundus di bagian tengah, dan pilorus di bagian bawah. Di sini juga terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Di sini juga terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini dibantu oleh dinding-dinding lambung, dia melakukan gerakan peristaltik itu. Dan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Di dalam lambung ini menghasilkan enzim pepsin, renin, lipase, dan tentu saja ada getah lambung menghasilkan asam klorida. Ayo lanjut perjalanannya teman-teman. Ini saya masuk ke usus halus. Wah, di sini dindingnya semakin tidak rata dan banyak belokan, Bu. Kepalaku jadi pusing. Wah, sudah sampai usus halus ya. Di sini nih Cemplin, proses pencernaan itu panjang sekali. Ibu lanjutkan penjelasannya untuk usus halus ya anak-anak. Nah, makanan yang sudah dibentuk menjadi molekul di dalam lambung masuk ke dalam usus halus. Disinilah terjadi proses absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus ini terdiri dari 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah usus 12 jari atau biasa kita sebut duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Nah, sari-sari makanan ini diserap dalam usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi anak-anak, yaitu dibantu dengan pankreas yang menghasilkan
yang dihasilkan dari getah empedu. Sedangkan di dalam usus 12 jari atau duodenum itu getah pankreasnya menghasilkan enzim amilase, tripsin, lipase, dan insulin. Di dalam usus kosong atau jejunum, getah usus menghasilkan enzim erepsin, maltase, sukrase, dan laktase. Dan di dalam ileum inilah terjadi proses absorpsi sari-sari makanan. Aku udah sampai usus besar nih teman-teman. Wah, di sini agak berbau teman-teman. Ini kenapa bau gini ya? Itu karena di dalam usus besar terdapat sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai. Ya, memang bau cemplin. Ini penjelasannya anak-anak tentang usus besar. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai masuklah ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses reabsorpsi dan defekasi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali, yaitu dalam usus besar yang diserap adalah air dan mineral. Kemudian defekasi adalah pengeluaran sisa makanan yang tidak berguna keluar dari tubuh. Di dalam usus besar ini terdiri dari kolon, rektum, dan anus. Kolon sendiri ini terdiri dari kolon transversum, descendent, ascendent, dan sigmoid. Defekasi terjadi di dalam usus besar ini, yaitu di dalam anus. Nah, setelah makanan itu masuk ke dalam rektum, yaitu menampung kotoran itu atau sisa-sisa makanan, akan terjadi refleks gastrokolik, yaitu refleks di mana kita membuat rasa tidak nyaman dalam perut kita, mulas, dan kita ingin mengeluarkannya untuk BAB. Nah, itu namanya refleks gastrokolik. Kira-kira panjangnya usus besar adalah 1 meter. Wah, hebat sekali Cemplin. Sudah selesai perjalananmu Cemplin? Sudah Bu Guru, perjalanan yang sangat panjang Bu Guru dan melelahkan. Tapi aku jadi tahu banyak sekarang. Yuk sekarang kita nyanyi yuk Cemplin, biar bersemangat. Kamu masih ingat gak lagu Mars Hidup Sehat? Oke Bu Guru, aku kalau nyanyi suka sekali. Masih ingat lah Bu Guru. Ayo teman-teman, kita mulai bernyanyi Mars Hidup Sehat ya. Sama-sama ya Bu Guru. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, demi hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada anak-anak. Kita bisa mengenal tangga nada anak-anak. Tangga nada itu adalah susunan nada yang diukur secara berjenjang. Seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, betul sekali Cemplin. Nah, tangga
Tangga nada ini macam-macam. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kali ini kita akan konsentrasi mempelajari tangga nada diatonis anak-anak. Tangga nada diatonis pun dibagi menjadi dua anak-anak. Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dan minor memiliki ciri khas masing-masing. Coba kita uji coba lagunya dulu. Cemplin, kamu bisa apa tidak mencontohkan lagu Mengheningkan Cipta? Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diri bahan bendera, bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Sekarang Ibu ingin mencontohkan kalian lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, itu cuplikannya lagu Indonesia Raya anak-anak. Kalian bisa membedakan apa tidak? Bagaimana tadi Cemplin bernyanyi Mengheningkan Cipta dan bagaimana tadi Bu Sonta menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo coba jawab, siapa yang tahu? Iya, kalian hebat sekali. Jadi, tentu saja berbeda antara lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta. Dalam lagu Indonesia Raya, dia dinyanyikan dengan lagu yang bersemangat. Dan dalam lagu Mengheningkan Cipta dinyanyikan dengan hikmat atau kurang bersemangat. Nah, itu salah satu ciri dari tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Lihat tampilan berikut ini. Nah, ini anak-anak ciri-cirinya. Tangga nada diatonis mayor bersifat ceria dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Contohnya seperti lagu yang dinyanyikan Bu Sonta tadi, lagu Indonesia Raya. Betul sekali. Tangga nada diatonis minor seperti ini ciri-cirinya. Tangga nada diatonis minor biasanya dinyanyikan dengan kurang bersemangat dan secara hikmat. Harus menghayati dan diakhiri diawali nada la. Contohnya lagu yang dinyanyikan Cemplin tadi, Mengheningkan Cipta. Kalian sekarang bisa mencari contoh lagu-lagu lainnya
yang masuk dalam kategori tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis mayor. Begitu ya anak-anak? Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kira-kira apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Cemplin, kamu bisa menjawab apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Iklan, Bu Guru. Iya, pinter sekali. Kita belajar organ pencernaan, kita belajar tentang iklan, dan kita belajar tentang tangga nada. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus diingat-ingat ya anak-anak, agar kita selalu waspada bahwa penyakit itu memang benar-benar ada. Nah, sekarang anak-anak, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Cemplin, coba kamu pimpin berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila wa batilan warzuqna tinabahu. Selesai. Terima kasih. Pelajaran kita akhiri ya anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.